Tata Steel Master 2022 babak ke-9 mempertemukan dua pecatur pemuncak klasemen, Magnus Carlsen dari Norwegia versus Sakhir Mamediarov dari Azerbaijan. Pertemuan yang sangat menarik karena sampai ronde ke-9 Mamed selalu membuntuti Carlsen di klasemen. Partai ini bertajuk Top Crash atau tubrukan atau pertarungan antar dua top pemuncak klasemen. Oke, siapa pemenangnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ikuti partainya. Magnus Carlsen yang sebagai putih memulai permainan dengan D4. Dibalas kuda F6, kuda F3, D5 oleh Mamediarov. Selanjutnya permainan berlanjut dengan C4, E6 membuka jalur gajah, G3 membuka perkembangan gajah. Posisi mengarah ke pembukaan Katalan, pembukaan favorit Carlsen, pembukaan yang sering dimainkan saat kejuaraan dunia saat melawan Ian Nepom. Tentu Magnus masih menyimpan sisa-sisa persiapan dan secara amunisi tampaknya Magnus lebih siap dengan mengarah ke Katalan ini. Oke, permainan berlanjut D kali C4, gajah G2, gajah B4, skak, gajah menutup, dibalas A5 oleh hitam. Selanjutnya rokade pendek, dan Mamed juga sama rokade pendek. E3, Carlsen memperkuat struktur pionnya. Benteng A6, langkah tajam dan cukup ambisius dari Mamediarov. Ia ingin mengembangkan bentengnya secara cepat, ingin menjauhkan dari diagonal gajah dan ingin melakukan dorongan pion B5. Selanjutnya Menteri C2 menyerang pion. Pion hitam B5 datang membela. Langkah dorongan pion ini dapat dimainkan berkat hitam menggeser bentengnya terlebih dahulu. Carlsen melanjutkan A4 dengan maksud memecah rantai pion hitam. Namun hitam memperkuat rantai pionnya dengan bermain C6. Rantai pion hitam menjadi terlihat kokoh, tapi bentengnya menjadi tertutup. Kuda C3 menambah tekanan ke pion hitam. Benteng hitam memberi tambahan perlindungan. Benteng B6 dibalas E4. Putih mengancam dorongan pion E5 yang mengancam kuda hitam sekaligus membuka diagonal menteri yang mengarah ke pion H7. Setelah itu diikuti ancaman kuda putih ke G5, sebuah serangan yang cukup ngeri-ngeri sedap. Karenanya Mamediarov memutuskan memundurkan gajahnya ke E7. Kedepannya mengontrol petak G5, mencegah kuda putih melompat ke sana. Di sini Carlsen tetap melanjutkan planning dorongan pion E5, menyerang kuda dan membuka diagonal menterinya. Kuda menghindar ke D5. Sekarang kuda putih tidak dapat menempati pos G5 karena telah diblokir oleh gajah hitam. Pion mengambil, kuda mengambil, dan tentunya kuda ini tidak bisa dipukul dengan menteri karena ada ancaman maut. Kuda G5 discover attack ke menteri sekaligus ancaman mat ke H7. Dan kuda ini dipukul oleh pion. Pertukaran kuda yang membuka dan memberi peran gajah putih sehingga gajah makan pion. Carlsen memenangkan rentetan pertukaran di sini. Kuda C6, gajah kali B6, menteri kali B6. Meskipun dalam rentetan langkah ini hitam kalah kualitas, namun ada kompensasi dari hitam berupa susunan pion yang terlihat lebih kokoh. Benteng A8 sedikit membatasi gerak gajah hitam. H6, langkah penting, membuka jalur nafas untuk raja, menghindari ancaman mat di baris terakhir. Di sini Carlsen memainkan bentengnya masuk ke dalam permainan. Ya, kolaborasi kedua benteng ini terlihat sangat kokoh. Gajah E6 mengajak pertukaran benteng. Menteri D1 melindungi pion. Dibalas B4 dan B3 mengancam pertukaran di C4 dan selanjutnya dorongan pion D5 yang menggarpu. Hitam dipaksa bereaksi dengan pion C4-nya, apakah maju atau bertukar?
Tapi intinya Carlsen bermaksud memecah struktur pion hitam. Mamet memilih bermain C3. Hitam ingin mempertahankan struktur pionnya agar tetap kokoh. Benteng 8 ke 6 menyerang menteri. Menteri ke C7 dibalas kuda E1. Sekarang diagonal gajah putih menjadi terbuka. Kuda E1 juga bertambah peran dengan melangkah ke C2 atau D3 jika dibutuhkan. Di sini Mamediarov F6 berupaya mengusik pion pusat putih, tapi membuat petak-petak terang di depan rajanya menjadi lemah. Kuda putih bereaksi dengan melangkah di sini, menambah backup ke pion. Pion mengambil, kuda mengambil, kuda mengambil, benteng makan gajah. Jadi ini cukup mengerikan karena pion dan kuda hitam sekarang sama-sama terancam. C2, hitam masih memberi ancaman, tapi setelah putih memainkan menteri ke E1, di sini hitam menyatakan menyerah. Apa yang menyebabkan hitam menyerah? Di sini hitam terancam bersamaan pion dan kudanya, dan hitam tidak bisa menyelamatkan keduanya bersamaan. Bila menyelamatkan kudanya ke D3 misalnya, maka akan dibalas gajah kali D5. Raja menghindar dari discover skak. Benteng kali E7. Apabila kuda kali E1, maka benteng kali C7. Putih menang perwira dan pion. Atau apabila menteri hitam menghindar ke D6, maka menteri ke E3. C1 menjadi menteri misalkan. Benteng makan, kuda mengambil, benteng ke E8, menteri ke F6, benteng kali F8, menteri memukul, menteri kali C1, putih tetap menang. Sebuah kemenangan yang meyakinkan untuk Magnus Carlsen. Cukup singkat, 27 langkah, sekaligus memantapkan di puncak klasemen. Sementara bagi Mamediarov, kekalahan ini menurunkan posisinya dari semula di posisi kedua menjadi melorot ke posisi 3, tergeser oleh Anish Giri. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya Raja F8. Apabila benteng ke G6 misalnya, maka G3, gajah mengambil, dan benteng ke F4, skakmat. Atau apabila hitam bermain benteng kali C6, maka G3, benteng kali E7, dan benteng ke F4, skakmat. Atau apabila benteng ke H6, maka dilanjutkan G3, gajah kali B8, dan benteng ke F4, skakmat. Di sini apabila hitam bermain benteng B5, maka dibalas G3, gajah kali B8, dan benteng ke F4, skakmat. Atau apabila hitam raja H5, atau apabila hitam benteng H5, maka dibalas G3. Apabila gajah kali B8, tetap benteng ke F4, skakmat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.